Puji Tuhan. Shalom saudaraku yang terkasih. Saya percaya dari tempat ini saya tetap berdoa buat kita sekalian. Agar senantiasa kasih Tuhan tetap selamanya menyertai kita. Dan saya percaya kita harus tetap mau berdoa, bersyukur dan bersuka cita di dalam Tuhan. Ayo sama-sama kita akan mulai ibadah hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu dan kasih-Mu. Kami serahkan ibadah kami hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau nyata buat kami. Dan Engkau siap melawat kami semua. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kau yang layak kami sembah dan kami tinggikan ya Tuhan. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
serahkan kepada hamba-Nya yang mau menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami untuk kami boleh bersekutu bersama. Meskipun kami tidak bersekutu secara langsung bertemu di gedung ini Tuhan, tapi kami berdoa, kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja, dan melalui video ini Tuhan, baik yang menyampaikan maupun semua yang menyaksikan, boleh Kau jamah dengan kebenaran firman-Mu. Kami boleh dituntun kepada segala kebenaran, kami boleh dinyatakan segala kesalahan, dan kami boleh diperbaiki kelakuan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur buat kesempatan ini, walaupun masih belum bisa berkumpul bersama-sama dalam satu gedung, kita masih beroleh kesempatan untuk bersekutu bersama dalam ibadah online ini. Ini kasih karunia Tuhan. Kita masih belum bisa berkumpul karena keadaan yang belum memungkinkan. Masih akibat dari virus corona yang ada. Virus ini terbukti sangat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kita semua. Dalam skala global dimanapun itu. Virus ini ditakuti di mana-mana karena dia mampu merenggut nyawa seseorang. Dan yang terjadi sekarang, virus ini bukan hanya merenggut nyawa seseorang, virus ini merenggut kebahagiaan dari orang-orang. Mereka yang gak terkena secara langsung, mereka yang gak positif virus corona ini, mereka pun merasakan dampaknya, mau gak mau. Ini masa-masa yang susah bagi kita semua. Di mana-mana kita dengar orang tua saling curhat satu sama lain bagaimana mereka stres di rumah. Kenapa? Karena anak-anaknya sekolah online dan mereka harus nunggui anak-anaknya. Belum lagi yang anaknya 2, belum lagi yang anaknya 3. Mereka harus bagi waktu, bagi ruangan, bagi waktu sebentar ke sini, sebentar ke sana untuk mengawasi anak-anaknya. Mereka stres, ibu-ibu stres, orang tua pada mengeluh, berkeluh kesah. Pengusaha-pengusaha juga pada berkeluh kesah semua, ini situasi ekonomi yang sulit. Kalau biasanya tiap bulan pengusaha biasanya ngitung untung, mungkin sekarang pengusaha ngitung rugi karena pasar yang sepi. Dan bagi karyawan-karyawan yang bekerja, semua juga berkeluh kesah. Gaji yang biasanya penuh, sekarang mungkin sampai separuh, atau bahkan mungkin ada yang kehilangan pekerjaannya. Ini masa-masa yang susah bagi kita semua. Ini masa-masa di mana orang akan sulit berkata, aku berbahagia. Ini masa-masa di mana orang kehilangan kebahagiaannya. Yang ada adalah kesedihan. Yang ada adalah kemarahan. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya? Dalam kesempatan ini mari kita belajar apa yang firman Tuhan katakan tentang kebahagiaan. Apakah dalam kondisi seperti ini kita sama seperti orang-orang yang lain, kita larut dalam kesedihan, kita larut dalam kekecewaan? Mari kita belajar apa yang firman Tuhan katakan. Kita belajar, kita buka bersama dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Dikatakan di sana, sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yisrael, mempunyai kebun anggur di Yisrael di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Itu jika engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot Yisrael, orang Yisrael itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Kita belajar dari seorang raja yang bernama Ahab. Kita belajar bagaimana diceritakan di sini, dia kesal hati. Dia gusar. Kenapa?
Karena ketika dia menginginkan kebun anggur Nabot tidak mau menjualnya kepadanya. Kenapa seringkali kita kehilangan kebahagiaan? Kita belajar dari kisah Ahab ini yang pertama, kenapa? Karena seringkali kita fokus pada apa yang tidak kita miliki, sehingga kita tidak bisa bersyukur atas apa yang kita miliki. Ini raja, seorang raja. Dikatakan di sana dia punya uang, dia siap bayar. Dikatakan di sana dia punya kebun anggur yang lain. Kalau kamu mau tukar, tak tukari kebun anggur yang lain. Dia punya kebun-kebun anggur yang dikatakan di sana lebih baik. Tapi hanya karena satu kebun anggur milik Nabot itu, dikatakan di sana dia gusar, dia kesal hati, berbaring di tempat tidur menelungkupkan mukanya. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita seperti Ahab? Apakah kita nggak bisa menghargai apa yang kita miliki karena kita terlalu fokus pada apa yang tidak kita miliki? Kiranya kita diingatkan, hitung berkat-berkat kita. Jangan fokus pada milik orang lain. Jangan mengingini milik sesama, bersyukurlah atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, atas apa yang kita miliki. Yang pertama kita belajar alasan kenapa orang seringkali tidak bisa bahagia. Karena mereka terlalu fokus pada apa yang mereka tidak miliki. Sementara mereka sebenarnya memiliki banyak hal yang bisa disyukuri. Yang kedua kita belajar kenapa seseorang itu susah untuk bergembira, susah untuk bersuka cita, susah untuk berbahagia. Kalau tadi kita belajar dari kisah seorang raja, kali ini kita belajar dari satu bangsa. Bangsa pilihan Allah, bangsa Israel, bangsa yang dibebaskan dari perbudakan. Bangsa yang diberikan kemerdekaan oleh Tuhan sendiri melalui pimpinan Musa. Bukankah ini bangsa yang seharusnya berbahagia, bersyukur, bangsa yang sudah diperbudak selama bertahun-tahun. Dan dikatakan Tuhan menjawab doa mereka dan Tuhan mengirim Musa dan Musa diutus untuk membebaskan mereka. Dan singkat cerita mereka bebas, mereka merdeka dari perbudakan di Mesir. Tapi kalau kita baca ternyata bangsa Israel itu seringkali justru dikatakan bersungut-sungut. Ada satu ayat yang sebenarnya kalau kita mau analisa secara logika ini aneh sekali. Tapi kenyataannya seperti ini. Kita buka dalam Bilangan pasal 11 ayat yang kelima. Dikatakan di sana kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Bangsa Israel teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Nanti bisa dibaca ayat-ayat selanjutnya. Mereka membandingkan kebebasan dari perbudakan. Mereka membandingkan kemerdekaan yang diberikan Allah kepada mereka dengan apa? Timun, semangka, bawang merah. Ini lucu tapi nyata. Coba seandainya kita dalam posisi mereka sebagai orang yang diperbudak, belum merdeka, belum bebas. Dan ketika kita ditanya, pilih mana? Pilih di sini makan bawang pre, pilih di sini makan mentimun, atau pilih merdeka, bebas dari perbudakan. Saya rasa semua orang dengan pikiran yang sehat akan menjawab, saya mau merdeka. Saya tidak mau diperbudak, hidup saya berat sekali. Tapi kenyataannya bangsa Israel setelah dibebaskan, justru bersungut-sungut karena timun, karena semangka. Kenapa kok orang-orang itu susah berbahagia? Kenapa kok orang-orang itu kehilangan kebahagiaannya? Kalau yang pertama tadi karena mereka terlalu fokus pada apa yang tidak dimiliki. Kalau yang kedua kita belajar bahwa seringkali orang kehilangan kebahagiaannya karena mereka terlalu fokus pada hal-hal yang nampak. Hal-hal yang nikmat sesaat.
hal-hal yang sifatnya sementara. Semangka yang dimakan mungkin seger sekali, tapi kemudian setelah ditelan ya sudah, tetap jadi budak. Dan mereka berani sekali membandingkan itu dengan kemerdekaan yang mulia yang Tuhan berikan kepada mereka. Mari jangan fokus pada apa yang sifatnya sementara. Contoh lain kita belajar dari Esau. Saya rasa kita semua tahu kisah Esau. Bagaimana dia menjual, menukar hak kesulungannya dengan semangkuk makanan. Bagaimana dia menganggap remeh hak kesulungan itu. Demi apa? Demi makanan yang begitu dimakan ya sudah habis, tidak ada wujudnya, perutnya kenyang ya sudah, habis gitu beberapa saat ya lapar lagi. Dan karena dia menganggap remeh hal itu, dikatakan di sana dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 16 dan 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Menjual apa yang tidak nampak. Berkat kesulungan Allah, apa sih artinya berkat kesulungan? Yang penting sekarang aku lapar, aku pengen makan. Dan dia menjual hak kesulungannya demi semangkuk makanan. Dan akibat itu, maka Allah dalam firman Tuhan disebut sebagai Allahnya Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, bukan Allah Esau. Padahal kalau secara garis keturunan seharusnya Allah itu disebut sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Esau. Dan ini dikatakan sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata, tidak bisa lagi. Mari jangan fokus pada apa yang kelihatan, mari jangan fokus pada apa yang nikmatnya sesaat. Kita seharusnya berbahagia di dalam kekekalan, kita sudah dijamin keselamatan kita oleh Kristus. Tidak nampak memang. Dan seringkali apa yang tidak nampak itu kita sepelekan, sama seperti Esau menyepelekan hak kesulungannya. Dan kita tinggalkan kemudian iman percaya kita demi yang kelihatan. Demi kenaikan pangkat kita. Demi status kita yang tadinya jomblo, sekarang kita tinggalkan iman. Supaya kita tidak lagi dinilai sebagai orang yang bujangan tua. Kita meninggalkan iman demi pasangan hidup. Pasangan hidup kelihatan. Keselamatan di surga tidak kelihatan. Dan kita menyepelekan itu. Ingat sama seperti Esau dikatakan. Sekalipun dia nangis-nangis, sudah tidak bisa diperbaiki kesalahannya. Mari jangan fokus pada apa yang sementara. Mari syukuri apa yang sudah dijamin Tuhan dalam kekekalan bagi kita. Keselamatan di dalam salib Kristus. Penebusan dosa kita oleh darah Kristus. Dan seperti Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena apa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, dan aku menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Yang pertama kita belajar kenapa orang kehilangan kebahagiaan, karena fokus pada apa yang tidak dimiliki, padahal sebenarnya dirinya punya banyak sekali yang harusnya disyukuri. Yang kedua, kenapa orang tidak bisa bahagia, karena mereka terlalu fokus pada apa yang sementara. Karena mereka terlalu fokus pada apa yang fana. Mereka ingatnya sama semangka, sama timun, sama bawang. Lupa kalau mereka sudah dimerdekakan, dan seharusnya sebagai orang yang merdeka itu mereka orang yang bersuka cita. Seharusnya sebagai orang yang mempunyai hak kesulungan, Esau itu orang yang bersuka cita, tapi dianggap remeh. Dan lebih memilih yang kelihatan, semangkok makanan.
Kita pun seharusnya sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita ini orang-orang yang berbahagia. Tapi seringkali kebahagiaan kita hilang karena kita terlalu fokus pada apa yang nampak. Kita lanjut yang ketiga, kenapa orang seringkali kehilangan kebahagiaan? Kita belajar dari Lukas pasal 18, ayat 18 sampai 27. Diceritakan di sana tentang seorang pemimpin muda yang kaya. Masih muda, bicara tentang masih punya kekuatan, masih punya energi. Pemimpin, dikatakan di sana dia dihormati, punya kedudukan dan kaya, banyak hartanya. Kurang apa lagi? Ini hal-hal yang orang bayang-bayangkan dalam hari-harinya. Kalau saja seandainya aku ini kaya, aku pasti bahagia. Kalau saja aku ini punya kedudukan yang tinggi, aku pasti bahagia. Kalau saja aku ini punya tenaga, punya kesehatan, aku pasti bahagia. Tapi dalam kisah ini dikatakan bagaimana pemimpin muda yang kaya itu datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan singkat cerita, Yesus berkata, "Jual semua hartamu." Dan dikatakan di sana, pulanglah dia dengan sedih. Tetap kaya, tetap pemimpin, tetap muda. Tapi dia pulang dengan apa? Dengan sedih. Kenapa dia pulang dengan sedih? Kenapa dia tidak bisa berbahagia? Karena dia fokus pada dirinya. Karena dia mengandalkan dirinya. Ketika Tuhan berkata, "Kamu sudah tahu kan perintahnya, lakukan ini, lakukan itu," dia ngomong apa? "Saya sudah melakukan itu sejak masa muda saya." Dan dia datang ke sana itu hanya untuk mencari pembenaran, hanya untuk mencari pujian dari sang guru, dari Yesus. Tapi justru dia disadarkan melalui jawaban Yesus bahwa ternyata gak semua hal itu bisa dia lakukan. Dia gak bisa, kalau dia disuruh melepaskan hartanya, dia gak bisa. Dan di akhir perikop itu, orang-orang kemudian bingung dan bertanya, "Tuhan, kalau gini mana ada yang bisa diselamatkan?" Dan Tuhan Yesus menjawab. Dalam ayat yang ke-27 kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Kenapa orang kecewa? Kenapa orang sedih? Kenapa orang tidak bisa bahagia? Yang ketiga kita belajar karena orang mengandalkan manusia. Baik itu manusia yang lain atau dirinya sendiri. Dan mengandalkan manusia hanya akan berakhir pada satu hal. Bahwa manusia itu terbatas. Bahwa manusia itu tidak bisa melakukan segalanya. Bahwa manusia itu tidak bisa diandalkan. Dan bahwa seharusnya saja kita mengandalkan Allah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih hidup dengan mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan manusia, orang yang lain? Kalau kita terus dalam konsep berpikir seperti itu, kita akan berakhir dengan kesedihan sama seperti pemuda yang kaya ini. Mari kita mengandalkan Tuhan. Kalau Yesus berkata apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di situ seharusnya kita yang disebut sebagai umat Allah berbahagia. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam kesempatan ini kita belajar 3 hal. Yang pertama kita belajar jangan kehilangan kebahagiaan kita karena kita terlalu fokus pada apa yang tidak kita miliki. Sementara sebenarnya kita punya banyak hal yang harus kita syukuri. Yang kedua kita belajar untuk mengarahkan pandangan kita bukan pada hal-hal yang fana. Kita belajar bersuka cita karena keselamatan kita itu sudah dijamin oleh salib Kristus. Jangan tukar keselamatan, jangan tukar salib Kristus yang mulia itu dengan semangkuk makanan, dengan hal-hal yang remeh seperti mentimun dan semangka.
Jangan tukar keselamatan itu untuk uang, untuk pasangan hidup. Semangkuk makanan itu hanya bisa memberikan sukacita dalam waktu yang singkat. Tapi keselamatan ini bicara tentang kekekalan di surga bersama Kristus. Yang ketiga, kita belajar untuk kita tidak mengandalkan diri sendiri. Karena saat kita mengandalkan diri sendiri, saat kita mengandalkan manusia, di sana kita akan sampai pada satu titik di mana saya tidak bisa. Saya tidak mungkin melakukan itu. Tapi ada satu pribadi yang ngomong, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Mari kita belajar mengandalkan Allah. Mari dalam saat-saat yang susah seperti ini, dalam situasi yang secara daging ini mungkin rasanya berat bagi kita, jangan lupa bersyukur. Jangan lupa berbahagia. Berbahagia karena apa? Karena mahkota kehidupan dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berbahagia karena apa? Berbahagia karena Kristus telah menebus dosa-dosa kita. Roma pasal 4 ayat 6 sampai 8. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berbahagia karena apa? Karena nama kita tercatat dalam kerajaan surga. Lukas pasal 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Dan banyak hal lagi yang firman Tuhan ajarkan tentang kebahagiaan. Jangan taruh syarat untuk kebahagiaan kita berdasarkan hal-hal duniawi. Aku pasti berbahagia jika aku kaya. Pemuda yang kaya itu lo tidak berbahagia. Raja Ahab yang kaya raya itu lo tidak berbahagia. Aku pasti berbahagia jika aku punya pasangan hidup. Aku pasti berbahagia kalau aku punya mobil, punya apa. Kebahagiaan sejati hanya kita temukan di dalam Kristus, di dalam salibnya, di dalam penebusannya, di dalam kepastian bahwa kelak kita akan menghabiskan kekekalan bersama Dia di surga. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan masih boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan ini Tuhan mengingatkan kami dalam menjalani masa-masa yang sulit ini Tuhan, untuk kami tidak kehilangan sukacita kami, untuk kami tidak lupa bersyukur kepadamu, sebab memang selayaknya kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang sungguh nyata kuasanya, sungguh nyata kasih-Nya bagi kami. Tuntun kami ya Roh Kudus, kuatkan kami dalam kami melewati hari-hari kami di masa-masa corona ini. Kiranya kami diingatkan bahwa di dalam Kristus ada damai sejahtera. Di dalam Kristus ada sukacita yang dunia ini tidak bisa berikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.